dan beliau juga menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, Faculty of Medicine 2016 hingga sekarang. Dan yang luar biasa lagi adalah beliau adalah alumni SMAK 1 Penabur Jakarta. Penghargaan yang beliau raih adalah First Runner Up Miss Indonesia 2019 dan First Runner Up Gadis Sampul 2014. Juga pernah mengikuti Paskibraka DKI Jakarta 2014. Beliau aktif di berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan dan sosial, yaitu anggota LEU, Club Factory Legacy, bagian dari Lion Club Indonesia, anggota delegasi model United Nations atau MUN, menjadi pembicara pada acara off air dan on air. Tidak berlama-lama, waktu saya persilakan kepada Ibu Nona atau Ibu Nona Elisa Jonathan B. Met SCI Han. Wah, ini susah sekali membacanya. Silakan Ibu Elisa. Terima kasih Bu Yunike. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Elisa, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Semoga dijagai terus sehingga kita bisa aman nih. Even though kita lagi dalam masa pandemi. Nah, boleh di take out aja. Kita next aja ya ke slide next. Nah, pada hari ini saya berlaku sebagai moderator, akan memimpin acara kita, yaitu sharing ya. Kita ada 2 sharing, pertama oleh Dr. Freddy dan kedua oleh Dr. Tony. Jadi kita langsung aja nih masuk ke Dr. Tony ya teman-teman ya. Nah, sesi pertama akan dibawakan oleh Dr. P. Freddy Wilmana, spesialis farmakologi klinik and member of the Faculty of Pharmaceutical Medicine. Nah, jadi saya akan membacakan CV Dr. Freddy terlebih dahulu. Pertama, beliau menempuh pendidikan di FKUI di tahun 1969 dan melanjutkan clinical pharmacologist di London. Dan juga beliau mengambil spesialis farmakologi klinik di tahun 1994. Lalu sekarang beliau juga waktu itu pernah ke Royal College of Physicians di UK dan Diploma of Anti-Aging Medicine. Untuk kegiatan Dr. Freddy saat ini meliputi sebagai anggota di BPOM dan juga chair di RSPI Hospital Group. Lalu beliau juga konsultan independen di Parexel International dan kontributor dari Indonesia pada Thomson Reuters. Nah, untuk member, Dr. Freddy merupakan member dari World Society of Anti-Aging Medicine dan juga board and founder of Perdaweri atau Indonesian Anti-Aging Wellness Aesthetic and Regeneration Medicine Society. Dr. Freddy juga dari IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, dan Perdafki. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita welcome Dr. Freddy. Selamat malam, Dr. Freddy. Selamat malam, Elisa dan para hadirin. Dok. Udah, suara saya terdengar nggak nih? Aman, Dok. Aduh, rasanya lebih kecil dari suara Elisa, bagus lah. Enggak. Nah, Oke. baiklah, Pak Weli dan semua pengurus dari Alpenindo, terima kasih atas undangannya, khususnya juga para pemirsa dan beberapa kawan saya yang dari luar kota yang tadi saya undang sudah hadir, terima kasih. Baiklah, saya coba salam sejahtera semuanya dan selamat malam. Baiklah, saya tidak buang waktu terbanyak ya. Tapi ini kan ada talk show, jadi mungkin agak beda. Talk show ini saya nggak banyak slide-nya, tapi nanti saya usulkan kita ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Begitu Elisa, saya diizinkan share screen. Yes, betul dokter. Untuk mengingatkan aja pemirsa, karena memang ini modelnya kita mau keep it casual, santai ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja ketik di kolom chat. Nanti kami dari panitia langsung mensortir dan akan dijawab ya sama Dr. Freddy dan Dr. Tony di akhir sesi. Oke, lanjut dok. Iya, saya dibagi share screen sudah belum ya? Ini kok sudah kelihatan dok. Sudah kelihatan? Sudah. Sebentar, di saya kok belum kelihatan, malahan keluarnya. Sebentar, kenapa nggak kelihatan di saya? Sebentar, masih full. Sudah keluar?
Mas Ifur. Ini saya share screen. Ya, itu dok. Sudah ya? Nah, ini udah full screen. Bagus. Full screen ya. Oke. Baiklah, para pemirsa, saya pemirsa aja deh ya. Ini kena bukan radio tapi semacam TV, tapi juga bukan TV di online. Baiklah, saya akan coba mengupas tuntas beberapa trending topics ya. Ini trending banyak sekali tentang COVID yang kadang-kadang membingungkan. Bukan bagi para dokter juga, bagi awam, apalagi awam. Jadi saya coba kita kupas bahas malam ini, walaupun waktu terbatas. Jadi contohnya adalah terutama kita batasi pada yang ini dulu, yang artinya isoman maupun yang sebelum isoman. Jadi bagaimana itu pada orang sehat. Tentu terbatas juga pada segi-segi obatan, vitamin, suplemen, dan imunitas. Ya, jadi saya tidak akan bahas protokol kesehatan 3M atau apa yang saudara bisa lihat di berbagai macam. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita ngobrol, ini yang perlu kita ketahui. Saya perlihatkan satu slide sebentar saya kasih pointer dulu yang bagus, laser pointer. Nah, ini mungkin banyak di antara pemirsa telah melihatnya. Tetapi coba kita ulang dulu perjalanan penyakit. Ya, perjalanan penyakit itu dari hari pertama ketularan, terpapar, itu biasanya 5 hari ini kita sebut inkubasi. Mungkin ada gejala, demam sedikit atau apa, belum bahkan ya. Di sini baru yang kita sebut ada gejala simptomatik. Nah, itu baru hari kelima, biasanya sampai ke 11 atau lebih. Nah, pada 5 hari berikut ini, antara hari kelima dan 10 itu sudah terjadi replikasi. Jadi virusnya itu COVID beranak pinak, membiak banyak sekali. Ya, ini di sini. Nah, kemudian virus adalah seperti kita ketahui adalah self-limiting. Artinya diobati atau tidak diobati, virusnya itu akan mati sendiri. Virusnya mati. Kalau ringan ya seperti DBD atau apa, diare itu hilang sendiri. Nah, kemudian menjadi masalah nih, lihat orangnya apa ini, maka virus itu sama seperti bakteri, dia akan merangsang sistem pertahanan tubuh. Ada musuh, kita mematikan yuk. Nah, itu ada nanti yang kita belajar lagi sebentar, imunitas. Nah, sementara itu hari ke-11 sampai 14 ini virusnya tinggal cangkangnya. Makanya nanti mungkin Dokter Tony akan lebih jelaskan lebih lanjut kenapa itu kalau masih ada cangkang terus kok PCR swab-nya masih positif. Virusnya sudah nggak ada, virus hidup ya, gitu. Nah, kembali ke sini. Yang menjadi penting bagi kita, mungkin kita terkaget-kaget masih bicara sama teman baik kita, tahu-tahu sudah tidak ada, yaitu dalam 1-2 hari, ini 3 hari. Kenapa? Inilah yang kita sebut terjadi dysregulasi sistem imunitas. Ya, kalau dia baik, dia akan baik sembuh nanti kayaknya. Tapi kalau tidak bisa diatasi oleh tubuh, terjadi suatu dysregulasi. Ya, samalah seperti sistem kenegaraan. Kalau ada demo-demo banyak dan tidak apa, terjadi anarki, nanti juga repot. Nah, ini sama di tubuh kita terjadi anarki di dalam sistem imunitasnya yang dikenal dengan 2 hal, yaitu badai sitokin dan MAS. Jadi macrophage activation system diaktifkan dan T cell sensitif itu antibody akan dihambat, terjadi disfungsi. Ya. Kita lihat. Ini saya perlihatkan jadi sama saja, tapi bedanya di sinilah. Kita tidak akan membicarakan apa itu severe illness ataupun critical ya, karena itu di bidang di rumah sakit. Kita akan bicarakan lebih banyak yang asimptomatik atau yang dikenal di sini OTG. Sorry, ini kok gambarnya ini ya. Kelihatan nggak slide saya? Kelihatan, Dok? Kelihatan ya? Oke, sebentar. Di saya ini ada yang coret-coret nih. Ubah sebentar. Di saya ke klik di
Eh, saya nggak bisa lihat slide saya. Sebentar, kenapa ini screen saya kok jadi gambar ini lain? Eh, Sebentar, ini kenapa sedih? Saya akan keluar sedikit ya dari sini. Maaf sebentar, ini ada gangguan teknis di sini di komputer laptop saya. Nah, sebentar ini kenapa ini saya nggak bisa keluarkan? Baik, nggak masalah, Dok. Hah? Bisa Iya. diulang lagi, Dok. Oh ya, oke. Ya, jadi nanti di stop share, habis itu dimulai lagi, Dok. Di stop share ya. Ya, Oke. Sebentar, ini tapi saya tunggu. Ini oke. yang lain tolong jangan dicoret-coret ya Iya, screen-nya. ini saya nggak coret, makanya saya ada yang coret-coret. Iya, ini ada yang coret-coret nih. Nih. Jadi sebentar, maaf terganggu ini. Saya nggak bisa keluar. Oke, nah ini sudah keluar lagi ya slide saya ya? Sudah, masih, Dok. Sudah ya? Oke ya, sudah keluar ya? Oke. Oke. Nah, ini ada yang coret-coret tapi bukan saya deh mestinya sih. Nah, ini jadi saya perlihatkan lagi, tadi kita akan bicara tentang asymptomatic dan mild ya, dan yang moderate, tapi yang severe dan critical itu nanti adalah domain dari rumah sakit. Baiklah, jadi kenapa di sini justru kita akan bicara di sini masuk ke untuk orang awam dan di rumah soal isoman. Apa yang kita pakai, terapi apa, vitamin apa, dan sebagainya. Oleh karena itulah makanya kita akan mulai lagi di sini. Tadi saya katakan kalau kita diserang bakteri atau apa, maka ada sistem imunitas. Sistem imunitas itu ada dua, ya, sistem innate dan sistem itu adaptif. Sistem innate itu cepat, kerjanya cepat, dalam 6-12 jam sudah selesai. Ya, seperti kita terluka masuk bakteri, nah itulah di sistem pertahanan kita akan bekerja. Dia memakan bakterinya dengan sel fagosit dan sebagainya. Sistem adaptif membutuhkan waktu. Inilah yang membuat antibodi dan sebagainya. Nah, ini mungkin gambarnya lebih enak ya. Kita lihat di sini. Kita lihat bakteri masuk di sini, ya. SARS ini, apa yang terjadi, ya Mbak ya? Ini tentu di dalam darah cepat sekali dia akan imunitas yang innate akan merangsang pembuatan sel-sel, dia akan sel fagosit atau sel memakan bakteri dan sebagainya. Tetapi kita lihat di sel-sel saluran nafas ini, nah ini terjadi kerusakan, ya. Ini dia bersarang di sini. Dan ini merusak. Apa yang terjadi? Tentu akan terjadi banyak viral replikasi virusnya, dan virusnya akan merangsang sel-sel lain, mengeluarkan zat-zat yang kita sebut zat-zat peradangan, dan kemudian zat-zat peradangan itu juga akan lari mengganggu sel-sel darah, terjadi suatu pengentalan darah dan sebagainya yang diakibatkan nanti dimar. Nah, inilah yang kita lihat di sini. Ya, ini adalah gelembung paru-paru. Kalau yang sehat atau apa masih begini. Begitu menjadi sesuatu serangan virus banyak sekali, ini dinding selnya ini rusak. Ya, menjadi banyak dia keluarkan zat-zat radang dan akan lari ke pembuluh darah dan sebagainya. Menjadi gambaran yang seperti kita lihat ini lebih jelas lagi, badai sitokin. Inilah yang kita harus hambat. Kalau sudah terpenuh ini paru-paru, itu seperti orang tenggelam, ya. Dan kemudian juga pembuluh darah terjadi kebocoran dan sebagainya, terjadi clotting. Ini juga yang kita harus hambat. Nah, ini mungkin yang sering pernah dengar ya, gambaran paru-paru pada foto itu gampang. Yaitu terlihat sebagai GGO atau grass clot opulence itu seperti ini, hanya membedakan. Jadi agak beda, jelas sekali, mudah ya. Nah inilah yang menurut saya yang kita harus perhatikan sebagai
Sebentar, saya share screen-nya. Ya, oke. Di sini badai sitokin. Sebab kalau sudah ada serangan badai, namanya juga badai, itu tidak bisa kita atasi semudah dengan mengatasi demikian. Badai kita tahu di mana-mana, kalau itu sukar sekali, dan di sini apa yang terjadi? Pembentukan itu sel-sel yang tipis akan tembus menjadi menjadi tebal, tidak terjadi hipoperfusi. Jadi tukar menukar antara oksigen dengan CO itu di paru-paru terhambat. Makanya diperlukan oksigen. Orang yang kena serangan virus ini dia akan sulit napas. Kemudian apa yang terjadi? Yang tadi saya katakan, terjadi anarki di dalam sistem itu. Terjadi yang kita sebut MAS, Macrophage Activation Syndrome. Ini apalagi, dan ini terjadi multi organ failure. Jadi itu bahaya sekali, susah. Nah, ini kita lihat penata laksanaannya adalah biasa, semua dokter tentu ada pedomannya, ya diharuskan. Ada yang terakhir, yang terbaru, yang kita lihat adalah edisi keempat. Yang ke edisi keempat, khususnya kita lihat yang kiri saja, yaitu di sini, ya, yaitu bahwa sudah banyak berubah. Kita pemakaian antibiotik di mana-mana sudah tidak ada lagi. Azitromisin tidak dipakai lagi, levofloxacin juga tidak dipakai lagi, vitamin E juga tidak dianjurkan, ya. Dan kemudian oseltamivir itu yang buat flu burung itu tidak ada lagi. Ini menunjukkan bahwa kita sudah mulai mengenal pola penyakit ini, kita sudah lebih rasional, ya nanti. Nah, kemudian sebetulnya yang penting adalah keadaan di mana pada orang itu masih baru atau masih sehat untuk menghadapi serangan virus. Yaitu dengan apa? Tentu nutrisi dan vitamin-vitamin, sistem imunitas kita harus kebal. Salah satu yang dari primadona vitamin yang sekarang mungkin jadi juga banyak kontroversinya adalah vitamin D. Vitamin D itu sebenarnya hormon. Ya, kita lihat di sini bahwa dia sebagai hormon itu karena apa? Yaitu dia bekerja pada berbagai organ. Jadi bukan hanya satu organ atau berbagai organ, dan memerlukan reseptor di sini. Ya. Nah, inilah kita lihat. Vitamin D itu bukan hanya untuk, dulu kita kenal untuk penyakit tulang, ya, kropos dan sebagainya. Tetapi sekarang dengan berbagai sistem imun, ya, sel darah maupun kanker. Jadi banyak sekali. Tapi baiklah. Sekarang kita singkat saja, ya, supaya mudah. Vitamin D itu sebetulnya bisa dapat dari tubuh berjemur di matahari. Tetapi berjemur di matahari juga harus ada jamnya, ya. Kita perlu ada UVB yang pada jam 9, 10 sampai 1 itu, ya. Yang pagi hari tidak berguna untuk pembentukan vitamin D. Nah, untuk dapat dipakai di dalam sel karena dia hormon, itu dia harus melalui dua organ, hati dan ginjal. Nah, jadi kalau dia belum ada di sini, ya nggak berguna, ya. Atau di dalam sel-sel tertentu yang ada enzim ini, dia bisa langsung, ya. Ini contohnya kembali di sini, ya. Jadi yang aktif adalah 1,25 OH2D, ya. 125 dihidroksi vitamin D ini yang aktif. Nah, tadi di paru-paru, di jalan pernafasan itu ada sel-sel. Fungsi ini dia berguna, dia akan merapatkan. Mungkin harus itu ya, ada suara-suara mikrofon terbuka. Oke, ini harus di gapnya itu dia akan tertutup, ya, dirapatkan oleh ini kalsitriol, kita namanya kalsitriol. Dan kemudian di sel-sel lain dia akan berguna mengurangi inflamasi, mengurangi acute respiratory distress syndrome dan sebagainya. Nah, ini data yang penting. Jadi waktu itu diteliti kok Spanyol dan Italia banyak yang meninggal, ya, waktu COVID. Ternyata ya mereka yang meninggal diukur vitamin D-nya sangat rendah sekali, yang itu terutama pada orang usia lanjutnya, yaitu kadarnya di bawah ini nanomol. Jadi harus dibagi 2,5.
ya kalau dibagi 1,5 ini 20. Di bawah kadarnya wajib yang diharuskan 20. Itu rendah sekali. Bagaimana di Indonesia? Ya sami mawon. Di Indonesia maupun di Filipina, di Indonesia saja dari pasien-pasien, ada penelitian di Indonesia waktu itu tahun lalu, tahun 2020, itu yang berat penyakitnya COVID, itu semua banyak kadarnya di bawah 20. Ini data dari salah satu negara tetangga Filipina. Ya. Ini kita lihat penyakit yang kritis, severe dan ringan aja, yang sedang itu kebanyakan kadar vitamin D-nya rendah. Sedangkan yang kalau ringan itu lumayan di atas 30. Nah, sekarang yang masalahnya ditakutkan adalah tentu banyak yang khawatir, waduh nanti vitamin D kebanyakan toksik. Ya, jadi sebetulnya sih memang dulu kita belum kenal banyak, tapi sebetulnya sekarang itu sudah ada beberapa data banyak. Biasanya tidak ada toksik banyak berapa data di sebelum 200 nanogram per ml, atau kalau kita jangan minum lebih dari 30.000 IU. Biasanya kita paling kan 5-10 sekarang saya lihat yang banyak. Jadi untuk amannya vitamin D itu kalau bisa ya diperiksa di lab. Kita mencapai target inilah yang paling aman. 40 sampai 80 atau 60 di sini ya nanogram itu. Kalau bisa diukur di laboratorium sekarang sudah banyak, ya nggak usah buru-buru. Ya itu 3-6 bulan sekali, karena begitu minum jangan harapkan simsalabim seminggu lagi sudah 30 atau 40, nggak bisa ya. Jadi itu yang penting. Jadi ini kembali, selama kita minum di bawah 10.000 saja itu umumnya safe, asal minum cukup air, minum ya, atau beberapa faktor lain. Nah, ini kita sekarang coba balik ke arah topik yang lain, ivermectin. Ivermectin menjadi kontroversi ya karena murah meriahnya dan banyak didapatkan. Tapi ingat, ivermectin adalah obat yang beredar untuk cacing, obat cacing. Dan obat cacing dosisnya beda dengan untuk virus. Dan itu sudah dikatakan bahwa untuk virus itu dosisnya adalah 100 kali lebih tinggi yang didapatkan daripada yang kita pakai, karena dianggap bahwa kita udah pakai banyak di Afrika, di Mesir dan sebagainya, diberikan sebagai preventif, minum sebulan sekali atau setahun sekali nggak ada apa-apa. Ya, tapi itu kan dosis untuk membunuh cacing. Sedangkan dosis untuk membunuh virus itu didapatkan jauh sekali kadarnya, ya. Dan kita tahu bahwa walaupun dikatakan di dalam sel paru-paru itu kadarnya diserap lebih tinggi, tapi tetap kita belum bisa mendapatkan dosis yang kita harapkan untuk mematikan virus itu. Ya. Jadi oleh karena itulah masih banyak artinya guidelines atau badan-badan otoritas seperti Badan POM, WHO, FDA, NIH dan sebagainya itu masih belum bisa merekomendasi, karena yaitu di sini ya kita di dalam kedokteran bicara selalu kita sebut ABM, evidence based medicine. Kalau hanya case report, kita ya teman kita minum ivermectin sembuh, ya itu cuma satu kasus kebetulan saja. Kenapa saya bilang kebetulan? Yaitu karena kan tadi saya bilang virus itu mati sendiri. Kasus-kasus penyakit virus is a limited disease. 14 hari mati, sembuh. Ya, apa sembuhnya karena ivermectinnya atau sembuh sendiri? Atau juga bisa kasus placebo. Jadi, kalau hanya baru 10 kasus atau apa dan sebagainya, itu belum bisa kita katakan. Kenapa? Karena rencananya banyak dengan anjuran hanya case report saja. Ayo kita minum ivermectin. Lah, ivermectin dosisnya berapa? Percuma saja. Kalau mau dosis yang benar, itu 100 kali. Apakah sanggup hati kita? Nah, itu belum ada penelitiannya, liver kita. Nah, jadilah itu yang penting kita harus ketahui bahwa tidak semudah membalik tangan dengan itu. Nah, dan saya rasa ini yang saya cuma bawakan poin-poin dulu. Nanti kita bisa tanya lagi lebih lanjut apa yang ingin diketahui oleh para pemirsa. Tapi yang penting adalah di dalam masa
kita penantian ini lockdown dan sebagainya, kita harus tetap ya 5M dan juga divaksinasi. Jadi inilah yang saya ingin bawakan sebagai pendahuluan, sebagai bahan untuk kita mungkin ngobrol-ngobrol. Terima kasih kepada para pemirsa. Elisa, Terima kasih, Dr. Freddy, luar biasa. Aku udah lihat nih di chat banyak banget, Dok, pertanyaan-pertanyaan. aku ya, belum sempat yang baca mau nih kita ya. bahas. Iya. Nanti dokter boleh tuh baca-baca chatnya mana yang mau kita pilih nanti buat dijawab ya, Dok ya. Terima kasih, Dr. Nanti. Freddy. Iya, thank you. Baik, oke. Semuanya. Saya stop share ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan ke sesi kedua ya, pemirsa. Nah, sesi kedua ini akan dibawakan oleh Dr. Tony Loho. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat Dr. Tony. Dr.